Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Ketemu lagi bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu pilihan dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami memilih isu terkait debat Capres perdana yang kemarin diselenggarakan oleh KPU yang belakangan menuai banyak perbincangan baik itu di masyarakat maupun di media massa. Debat pertama Capres 2024 resmi digelar KPU. Debat tersebut berlangsung selama 120 menit dan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Debat perdana tersebut digelar langsung di kantor KPU Pusat Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 12 Desember 2023. Tema debat pertama ialah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Aturan dalam debat Capres 2024 perdana ini tidak diperkenankan untuk membawa alat raga kampanye. Kemudian dilarang memprovokasi para pendukung masing-masing capres-cawapres serta tidak diperbolehkan untuk mengintervensi salah satu paslon. Kemudian KPU juga melarang pengambilan gambar menggunakan lampu flash. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat perdana tersebut menyindir situasi hukum Indonesia saat menyampaikan visi misinya. Menurutnya banyak aturan yang ditekuk untuk kepentingan penguasa. Kemudian kata Anies, tatanan pemerintahan belakangan ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Hal itu menurutnya harus dikembalikan, sebab Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum, sedangkan di negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dalam debat tersebut, Anies Baswedan menghadirkan Dini Wahyudin, ayah dari Harun Al-Rasyid. Harun Al-Rasyid merupakan salah satu korban meninggal dunia di kerusuhan di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat pada 21-23 Mei 2019. Harun meninggal dalam unjuk rasa di kantor Bawaslu yang memprotes hasil pemilu 2019. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju dan hebat dengan syarat semua harus rukun dan bersatu. Prabowo mengingatkan kemerdekaan Indonesia dicapai melalui proses yang sangat panjang. Prabowo mengingatkan bahwa kita harus tetap bersyukur karena Indonesia sudah menjadi negara demokrasi walaupun masih ada beberapa kekurangan. Katanya, kita juga harus bersyukur karena semua pemimpin telah membantu menambah kemajuan. Menurut Prabowo, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan kekayaan yang luar biasa. Dan ia bersama dengan Gibran dan Koalisi Indonesia Maju siap melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan para tokoh-tokoh pendahulu. Namun syaratnya Indonesia harus rukun, bersatu, tidak boleh menghasut, memecah belah, tidak boleh untuk kepentingan sesaat, kepentingan jangka pendek, kepentingan diri sendiri, kelompok, dan tidak boleh mengorbankan kerukunan serta persatuan bangsa Indonesia. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat tersebut memaparkan sejumlah janji, termasuk akan menjadi pelayan rakyat, kemudahan akses kesehatan hingga internet gratis. Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu juga menjanjikan konsistensi pikiran, ucapan, serta tindakan dalam penegakan hukum dan pemerintahan. Dalam paparannya, Ganjar menceritakan dirinya dan Mahfud yang mengawali masa kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia. Ganjar memulai dari Merauke, sedangkan Mahfud mengawali dari Sabang. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu menginginkan pilpres yang digelar setiap 5 tahun menjadi harapan bagi rakyat. Lebih lanjut, Ganjar menyinggung pentingnya pemerataan akses kesehatan. Dia mencontohkan seorang pendeta di Merauke bernama Leo yang terpaksa menolong ibu melahirkan karena ketiadaan fasilitas kesehatan. Menurut Ganjar, pendeta tersebut belajar tentang cara membantu persalinan dengan melihat YouTube. Oleh karena itu, Ganjar berjanji memberikan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Ganjar juga menceritakan soal Mahfud yang mengawali kampanye dari Sabang di Nangro, Aceh Darussalam. Di provinsi paling barat Indonesia itu, Mahfud menemui para guru agama. Menurut Ganjar, ia dan Mahfud ingin membangun sumber daya manusia hebat dan unggul dengan memberikan perhatian lebih kepada para pendidik. Ganjar menegaskan upaya untuk itu harus dilakukan lebih cepat.
Selain itu, Ganjar juga menceritakan safarinya di Nusa Tenggara Timur. Dalam dialog dengan anak-anak muda NTT, Ganjar menerima keluhan soal sulitnya akses, termasuk di bidang komunikasi, pendidikan, bahkan lapangan pekerjaan. Ganjar lantas menjanjikan internet gratis bagi seluruh pelajar Indonesia agar semua memiliki kesetaraan akses. Selain itu, ketiga capres pun sepakat dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dengan minimnya angka pengembalian aset. Segmen yang bertemakan penegakan hukum, tindak pidana korupsi, serta minimnya pengembalian aset itu disetujui oleh ketiga paslon capres. Ganjar Pranowo menilai sesi penegakan hukum bagi tindak pidana korupsi harus terlebih dahulu dilakukan pemiskinan, lalu menegakkan undang-undang atas pemiskinan itu. Sebab berdasarkan data Indonesia Corruption Watch atau ICW, negara mengalami kerugian mencapai triliunan rupiah karena korupsi. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar tidak ada lagi setor kepada partai maupun jual beli jabatan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Anies Baswedan. Katanya pemberantasan korupsi harus dimulai dengan dibuatkan undang-undang perampasan aset serta melakukan hukuman pemiskinkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan revisi terhadap undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memilih pimpinan KPK yang memiliki standar tinggi. Sementara itu, Prabowo Subianto juga setuju dengan pernyataan dari kedua paslon sebelumnya. Dengan demikian, Prabowo akan memperkuat pihak-pihak institusi hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam debat tersebut, Prabowo Subianto sempat mengklaim dirinya sebagai sosok yang sangat keras membela hak asasi manusia atau HAM. Bahkan, Prabowo mengklaim mendapat dukungan dari para mantan tahanan politik atau tapol. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Prabowo sebagai respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Ganjar Pranowo mengenai penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Prabowo awalnya menjawab dengan menyinggung cawapres Ganjar, Mahfud MD, yang pada 2009 menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada tahun tersebut, DPR menerbitkan rekomendasi soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Menteri Pertahanan itu lalu mengaku sudah berulang kali menjawab pertanyaan soal kasus pelanggaran HAM berat. Prabowo kemudian menyinggung isu kasus orang hilang dan penemuan mayat di wilayah DKI Jakarta. Ia meminta Ganjar untuk mengumpulkan informasi terkait hal ini ke Kapolda. Debat tersebut berjalan seru karena saat di mana Prabowo Subianto dan Anies Baswedan saling menyerang satu sama lain, saat itu Prabowo Subianto memberikan sindiran terhadap Anies Baswedan mengenai penanganan polusi di Jakarta karena dirinya menilai bahwa jawaban yang diberikan Anies hanya menyalahkan angin. Pada awalnya, Prabowo melontarkan pertanyaan mengenai penanganan polusi di DKI Jakarta dan mengatakan saat Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Prabowo mempertanyakan bagaimana anggaran 80 triliun rupiah tidak dapat berbuah yang berarti untuk mengurangi polusi. Anies membalas dengan menjelaskan bahwa angin di wilayah DKI Jakarta tidak bisa dikontrol dan mengingatkan bahwa polusi udara tidak punya KTP. Jawaban ini ditampik oleh Prabowo dan menyebut Anies hanya menyalahkan angin. Menurut Prabowo, Anies tidak memiliki penyelesaian yang konkret terkait masalah polusi udara. Kemudian, Anies membalas respon Prabowo dan mengatakan bahwa terdapat perbedaan berbicara dengan data dan yang hanya dengan fiksi. Anies mengatakan penyelesaian polusi tersebut membutuhkan solusi berbasis pengetahuan, data, dan menekankan pentingnya untuk melibatkan ilmuwan dalam penanganan kasus. Anies meyakini langkah penanganan tersebut baru akan tepat jika melibatkan data dan pengetahuan dalam mencari solusi-solusi. Saat debat capres berlangsung, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat terlihat memberi semangat pada pendukungnya. Saat Prabowo menjawab Anies Baswedan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap berpolemik karena hakim yang memutuskan dijatuhi sidang etik, Gibran bangkit dari tempat duduknya. Gibran berdiri dan mengayunkan kedua tangannya ke arah pendukung. Ia memberikan semangat dan para pendukung paslon 02 pun bersorak mendukung Prabowo.
Gibran pun meminta maaf soal aksi menyemangati pendukungnya tersebut. Wali Kota Solo itu juga mengaku siap menerima semua teguran dan evaluasi apapun dari KPU. Debat perdana Capres 2024 ini malah dipandang sebagai tempat mengeksekusi Prabowo Subianto oleh dua capres lainnya. Dalam debat ini terlihat dua capres lain memojokkan Prabowo Subianto dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. Terlebih soal pertanyaan mengenai penegakan hukum dan hak asasi manusia. Namun, Prabowo begitu tenang walaupun sedikit berapi-api saat menanggapi setiap pertanyaan yang dilontarkan. Performa Prabowo pun akhirnya dipandang kurang karena dihujani pertanyaan-pertanyaan soal HAM yang begitu melekat di dirinya dan menjadi dosa yang telah lama membayang-bayanginya. Walaupun Prabowo sudah dengan tegas meluruskan persoalan HAM yang selama ini ditujukan padanya, namun isu ini masih menjadi isu favorit, bahkan sampai diangkat sendiri oleh para capres lain di panggung debat saat itu. Tak gentar, Prabowo tetap kokoh berdiri menjawab segala bentuk pertanyaan yang ada. Sang cawapres nomor urut 2 pun terpleset karena melakukan hal yang seharusnya tak dilakukan saat debat berlangsung. Gibran kecolongan dan harus menerima konsekuensi teguran dari KPU. Di sisi lain, Anies Baswedan terlihat begitu menguasai panggung saat debat. Susunan kata-kata yang baik dan wawasan yang luas membuatnya bersinar malam itu. Namun, langkahnya menghadirkan ayah dari Harun Al-Rashid, salah satu korban meninggal dunia di kerusuhan di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat pada 21 hingga 23 Mei 2019 itu dipandang tak etis. Anies seperti menghadirkan kesakitan dan kesedihan di tengah-tengah dirinya untuk meraup dukungan dari orang banyak. Sementara itu, Ganjar Pranowo tampil dengan begitu hati-hati. Semua kalimat yang keluar dari mulutnya menggambarkan kehati-hatian agar tak terpleset lagi dan lagi. Aman, hanya kata itu yang menggambarkan performa Ganjar malam itu. Debat selanjutnya adalah debat antar cawapres. Debat ini begitu ditunggu karena Gibran Raka Buming Raka dinilai tak dapat mengimbangi dua cawapres lainnya. Tetapi Gibran tidak bisa diremehkan. Ia berpengalaman dalam debat saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Gibran pun mengaku telah mempersiapkan diri untuk menghadiri debat cawapres Jumat 22 Desember mendatang. Debat cawapres pada 22 Desember mendatang tentu saja akan dinanti-nanti oleh masyarakat. Bagaimana jalannya proses debat cawapres tersebut akan membuka mata masyarakat terkait kualitas dan kapasitas para cawapres kita. Saksikan terus Forum Ngopini tentu saja di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.